Halo guys, welcome to Auto Booster. Dan di video kali ini kita akan bahas Nissan yang sangat unik, and this is Nissan Kicks. Dan ya, Nissan Kicks sendiri di luar dari Nissan Kicks X-Power, Nissan Kicks itu diproduksi sejak tahun 2016. Dan untuk special edition yang ini merupakan Nissan Kicks E-Power yang dimana sudah memiliki motor elektrik sekaligus motor bensin. Ya, mesin bensin dan motor elektrik. Dan mobil ini diproduksi sejak tahun 2020. Dan ya, harusnya sudah ada versi faceliftnya di tahun 2021, namun di Indonesia kita tidak kebagian untuk varian versi faceliftnya. Dan ya, kita cek apa aja yang ada di mobil ini. Oke, bagian atap polos dengan berwarna hitam. Di bagian kaca sini tidak ada teknologi apa-apa, tidak ada teknologi adaptive cruise control, rain sensor ataupun apapun itu. Wiper standar. Di sini ada kap mesin yang sangat besar karena di sini ada dua buah mesin yang berada di dalam satu ruangan. Di bagian lampu sini dia sudah menggunakan teknologi LED, multi reflektor dan hidden lamp gitu. Jadi lampunya kayak tersembunyi gitu, seperti suatu merek Jepang lainnya, seperti itu. Dan di bagian fog lamp ini juga sudah full LED. Dan di bagian depan sini aku tidak menemukan adanya sensor-sensor kecil apapun, tapi di sini ada kamera depan. Dan sepertinya dilihat dari kombinasi letak kameranya, mobil ini sudah mendukung kamera 360 seperti itu. Dan yes, overall bentuk dari desainnya ini memang sangat-sangat Nissan sekali, dengan bentuk V-shape yang sangat khas sekali dan tidak terlalu sporty dan membawa kesan yang calm seperti itu. Ya, berbeda dibandingkan Nissan lainnya ya, seperti Nissan GT-R, Fairlady, itu memang membawa kesan yang sporty, namun untuk mobil ini dia cocok, dia membawa kesan yang elegan. Oke, sebelum kemana-mana kita akan langsung bahas mesinnya. Dan yes, untuk di bagian engine bay di sini dia sangat padat. Kalau biasanya kalian lihat ini kosong, di sini tidak kosong. Di sini padat karena ada dua buah mesin. Yang satu di sini dia menggunakan mesin HR12 1200 cc, 3 silinder, naturally aspirated, menghasilkan tenaga hingga 83 PS dan 103 Nm of torque. 82 PS bukan 83, beda satu kayak gitu. Dan ya, ini bukan untuk menghasilkan tenaga utamanya, namun mesin ini digunakan untuk meregeneratif tenaga listrik untuk menjalankan motor listriknya, yang dimana motor listrik ini memiliki baterai 1,57 kWh dan menghasilkan tenaga sekitar 127 HP dengan torsi 260 Nm, yang dimana itu torsinya gila banget. Memang mobil listrik itu gila di torsi. Mobil ini tidak memiliki gearbox dan mesin bensinnya hanya digunakan untuk menghasilkan listrik, yang dimana itu digunakan untuk menggerakkan motor elektriknya. Jadi yang langsung menggerakkan drive shaft adalah motor elektriknya. Dan ya, jadi mobil ini memiliki baterai, memiliki juga tangki bensin. Tangki bensinnya sebanyak 41 liter, sekitar segituan. Dan untuk spesifikasi ini, kalau kalian mungkin menemukan versi yang lain, itu wajar saja, karena untuk mesin listriknya sendiri ini ada beberapa versi, ada yang 97 kWh, ada yang 100 kWh. Jadi gitu, memang untuk lihat di website pun spesifikasinya agak simpang siur gitu. Beda pabrik, beda hasil spesifikasinya. Oh ya, aku hampir lupa. Untuk perintilan di sini dia belum dicat sampai pernis, jadi dia hanya dicat warna body, dia dikasih perdam, dan ya padat sekali. Oke, kita lanjut ke bagian perintilan lainnya. Oke, mantap. Dan ya, untuk di bagian samping sini kita dapat fender yang sangat SUV, ditambah lagi ada lapisan plastik di sini, ya over plastik gitu. Dan di bawah sini kita sudah mendapatkan velg dengan ukuran 17 inci dengan ban 205/55 R17. Dan yes, apakah ada varian lain? Untuk di Indonesia hanya ada varian satu ini saja dan tidak ada varian lain. Dan di dalamnya sudah ada ventilated disc brake dual piston. Seperti biasa mobil standar umumnya dual piston. Langsung ke bagian samping sini, ya memang kalian ketika ngelihat chassisnya ini memang
tidak jauh berbeda dibandingkan Nissan Juke, karena memang pada dasarnya mobil ini ditujukan untuk menggantikan posisinya Nissan Juke kalau yang versi bensin. Tapi berhubung ini versi e-Power, harganya lebih tinggi dibandingkan Nissan Juke. Dan yes, mobil ini sudah dilengkapi dengan keyless entry, namun tidak ada sensor di gagang, hanya ada buy button. Dan otomatis mirror samping langsung membuka. Ketika kita buka, pintunya belum frameless dan sudah framed by piano black ini. Dan ya, di sini separuh piano dan di sini separuh Dove. Oke, mengikuti dengan bagian atap yang di sini. Dan ketika kita tutup, rasanya mantap. Ketika kunci lagi, kita tidak ada sensor di gagang dan harus menekan tombol di sini lagi, gitu. Oke, di bagian pintu belakang kita buka di sini, kita tidak dapat sensor untuk keyless entry karena memang di harga segini belum ada yang bikin sampai segitu. Pintu masih framed dengan piano black dan Dove di bagian bawah sini. Tidak ada chrome-chrome yang aneh-aneh selain yang ada di bagian pintu-pintu gagang pintu sini. Dan rasa menutupnya antara depan dan belakang dia terasa mantap, balance. Dan di bawah sini sudah ada panel-panel plastik yang ini menambahkan kesan-kesan ke SUV-an dari mobil ini. Alright, jadi di bagian sini ada tangki bensin, tempat untuk memasukkan bensin, dan di sini spesifikasinya hanya tulisan unleaded oil, berarti Pertalite bisa masuk. Oke, di bagian sini sangat-sangat SUV banget, dan ini mengingatkanku pada model-modelnya Nissan Juke menurut aku ya, walaupun sekarang sudah beda. Dan di bagian bawah sini sudah ada velg dengan ukuran yang sama seperti di depan dengan ban 205 55 R17. Tapi remnya di sini masih solid disc brake. Dan sepertinya di bagian bawah sini ini seperti ada jaraknya ya. Jadi mungkin itu juga drum brakes untuk di bagian dalam sini. Dan ya, untuk di bagian belakang kita di sini di atas pertama mendapatkan antena shark fin dan masih belum ada sunroof ataupun panoramic sunroof. Di sini ada bagian atas yang belum dikasih spoiler dan tidak ada tempatnya untuk memberikan spoiler. Ada high mount stop lamp, washer dan wiper, dan ada defogger. Dan akhirnya aku melihat ada defogger di mobil Nissan ini. Dan yes, di sini kaca film sudah menggunakan AMV Cool yang dimana itu sangat bagus banget kualitasnya dibandingkan dengan brand-brand lainnya. Dan ya, karena harga mobil ini harganya 400 sekian, jadi haruslah pakai AMV Cool. Oke, di bagian kiri dan kanan sini kita mendapatkan lampu yang sudah full LED dan hasil nyalanya pun juga satisfying. Tuh, di sini masih ada logo Nissan yang lama, belum yang baru karena belum facelift. Dan di bagian sini untuk pintu bagasi dia sudah menggunakan button, dan di sini ada kamera mundur, logo Kicks, logo e-Power karena menunjukkan ini adalah Nissan Kicks dan e-Power. Ya, nutupnya sih oke aja. Di bagian belakang sini ada 4 buah sensor yang dimana ini desainnya bagus banget. Dia seperti menyatu dengan bagian bawah grillage sini. Dia bagus banget. Di bawah sini ada spotlight dan ada diffuser. Dan di bawahnya lagi tidak ada ban serep karena ban serep untuk di mobil ini digantikan dengan tire repair kit yang sudah lengkap. Oke, ternyata di bagian sini selain juga ada button untuk membuka bagasi, tapi juga ada button lock untuk melock keyless entry. Dan di sini sudah ada tray juga yang ada di sini bisa dilepas-lepas. Dan di dalam sini aku senterin dikit supaya kelihatan. Oke, di bagian dalam sini ya tidak terlihat apa-apa, tidak ada subwoofer ataupun beberapa hal. Jadi di sini polos banget dan bahannya ini merupakan bahan-bahan yang digunakan untuk melakukan peredaman suara. Dan ya, ketika kita buka, di sini harusnya ada ban serep untuk di versi lain, namun berhubung mobil ini hybrid, dia digantikan dengan adanya aki 12 volt dan tire repair kit yang lengkap seperti itu by Continental seperti itu. Dan yes, harusnya untuk di versi yang Kicks bensin dia digunakan untuk tempat ban serep, tapi berhubung ini e-Power jadi dia harus perlu punya space lagi untuk menyimpan baterainya seperti itu. Dan yes, karena kita sudah punya kuncinya, yang dimana kuncinya ini sangat Nissan sekali, bahkan sampai Nissan GT-R pun juga sama, bentuknya sama seperti ini. Dan ya, langsung aja kita masuk ke interiornya. Selamat datang di interior dari Nissan Kicks e-Power. Dan yes, di sini adalah posisi berkendara saya, dan di sini
posisi saya ini sangat-sangat nyaman sekali. Kita dapat lebih dari 8 jari leg space dan kakinya bisa masuk ke dalam kursi depan, yang dimana ini posisinya sangat-sangat satisfying. Namun tidak ada armrest di bagian tengah, tapi itu tidak masalah karena mobil-mobil sekarang biasanya juga nggak menyediakan itu. Untuk perintilan kita akan bahas mulai dari atas. Atas tidak ada apa-apa, atas hanya ada kosong dan ada lampu di tengah. Dan langsung kita balik lagi ke bagian bawah sini. Di bagian bawah kursinya berbahan kulit yang dimana ini sangat dingin sekali, walaupun sekalipun ini hanyalah synthetic leather. Tidak ada air circulator ataupun air conditioner di bagian baris kedua ataupun baris belakangnya baris kedua. Namun di sini kita digantikan dengan adanya USB Type A 2 biji, yang dimana ini sangat berguna banget untuk kalian anak-anak milenial yang biasanya suka upload Instastory seperti itu, atau ketagihan dengan gadget. Ya sama sih juga sih. Oke, kita lanjut ke bagian pintu. Bagian pintu sini keras, sini keras, sini keras. Ya, di bagian sini ada empuknya, yaitu di bagian sandaran. Dan di sini ada pengaturan window yang tidak full auto. Dan di sini ada output speaker 1 biji. Dan total output speaker yang ada di mobil ini ada 6 output speaker. Jadi 4 output biasa dan 2 tweeter seperti itu. Oke. Kita akan lanjut apa lagi? Di sini tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan ada 2 buah cup holder dan 2 buah kantong di sini. Dan di bagian tengah sama seperti ciri khas Nissan yang baru, di bagian tengah sini surprisingly sangat-sangat empuk dan sangat-sangat nyaman untuk diduduki. Dan sudah mendapatkan headrest, jadi ini memastikan bahwa kursi tengah itu layak untuk diduduki oleh penumpang dewasa. Yes, ini sangat-sangat nyaman dan sangat-sangat empuk sih. Oke banget sih. Dan yes, kita akan nyoba apakah mobil ini bisa rata lantai. Salah satu yang aku ketahui cara meratakan lantai dari kursi ini adalah dengan cara seperti ini. Ya, hanya ini adalah satu-satunya cara aku bisa meratakan ini ke rata lantai. Dan aku tidak yakin apakah dia benar-benar flat sampai belakang. Jawabannya sepertinya tidak flat. Jadi memang harus ada sedikit undakan di sini. Dan itu menurutku tidak masalah karena jarang banget orang yang punya mobil seharga 400 sampai 500 jutaan itu tidur di mobil. Itu pasti jarang banget sih. Menurut aku kayak gitu. Oke, kita lanjut ke bagian depan. Oke, selamat datang di interior depan dari Nissan Kicks e-Power, yang dimana ini merupakan bagian paling seru dari mobil ini. Dan yes, kita akan membahas mulai dari perintilan di atas. Di sini kita dapat lampu yang sudah bisa full auto dan masih halogen. Ya, aku nyalain aja biar terang. Di sini kita mendapatkan sun visor yang tidak ada kesenjangan sosial karena kita mendapatkan sun visor yang dua-duanya sudah ada lampunya. Dan di tengah di sini mirrornya belum auto, dia masih day and night view secara manual, dan dimana itu aku lebih suka versi yang seperti ini karena dia pasti lebih cepat kalau kita mindah sendiri daripada nunggu mesin yang mindahin. Kayak gitu. Di bagian dashboard sini kita mendapatkan bahan-bahan yang keras tapi juga halus ketika dihalus-halus gini. Seperti itu. Dan di pilar kanan dan kiri mendapatkan 2 buah tweeter yang dimana soundnya itu satisfying sekali. Seperti itu. Dan desainnya ini entah mengapa dia itu sangat-sangat unik ya. Jadi ada undakan lagi gitu. Dan sangat indah menurut aku ya. Seperti itu. Di bagian tengah sini ada output air conditioner juga di sini. Dan kontrolernya ada di bawah entertainment system. Dan untuk entertainment systemnya ini sangat-sangat bagus sekali dan sangat-sangat fast respon. Dan suara yang dihasilkan dari entertainment system ini termasuk dengan audionya itu sangat-sangat bagus. Ya, aku dengan Harry akhirnya memberikan nilai dan rata-ratanya adalah 8 dari 10 skor. Dan itu menurut kami adalah hal yang bagus. Walaupun memang mungkin untuk mengalahkan mobil kelas di atasnya itu masih agak berat untuk di audionya. Seperti itu. Di bawah sini belum ada wireless charging, tapi sudah ada cigarette lighting charger, aux dan USB Type A. Ada drive mode button, ada EV button dan start stop engine. Dan di sini ada controller untuk drivetrain, maju mundur, jalan, drive dan parking. Seperti itu. Dan di bawah sini sudah ada parking brake by button dan auto hold, dan di sini ada cup holder yang bisa dilepas dibuat mainan. Wah. Asik banget ini mobil ini. Kebalik. Sorry guys, kebalik guys. Oke, sudah bener. Di belakang sini ada armrest yang tidak bisa dimaju mundurkan tapi hanya bisa dinaikkan seperti ini. Dan ya, ini space-nya memang tidak terlalu banyak karena di bawah sini ada sistem charging atau kabel charger dari yang menyambung ke bagian belakang sini. Dan ya, seperti itu.
Untuk bahan kursi, dia sama seperti yang di belakang dan konturnya pun lebih nyaman, lebih memeluk, lebih menyenangkan, dan yes, itu yang diharapkan oleh orang yang membeli mobil seharga 400 jutaan. Itu di bagian pintu. Di bagian pintu di sini kita mendapatkan bahan yang keras, kecuali di bagian sandaran tangan. Sandaran tangan sini dia empuk, halus, dan menyenangkan. Untuk pengaturan mirror ada di sebelah kanan sini, dan untuk pengaturan lock unlock juga berada di sini sama, dan untuk pengaturan window yang full auto hanya sebelah driver. Ada beberapa button lagi di sebelah kanan, yaitu yang pertama button dim light untuk lampu, button traction control off atau on, dan beberapa pocket hidden, dan button untuk membuka kap mesin, kap bensin, dan seperti itu. Posisi berkendara kita bisa fleksibel banget, naik turun, teleskopik, tilt dan teleskopik sangat menyenangkan, dan pengaturan kursinya pun juga bisa dinaik turunkan, sandarkan, dan maju semua secara manual. Yang dimana ini berarti kalian tidak perlu takut akan kursi kalian rusak karena teknologinya sudah sejak lama diuji seperti itu. Dan yes, apa aja yang ada di sini, di setir sini kita sebelah kiri ini untuk entertainment system dan sebelah kanan untuk cruise control yang memang belum ada sistem adaptive cruise controlnya seperti itu. Seingatku sih tidak ada, tapi kalau tiba-tiba ada ya nanti aku akan taruh di description di bawah apakah ada sistem autonomusnya ataupun sistem sensingnya seperti itu. Di sebelah kiri standar di sini digunakan untuk wiper yang sudah ada intermittent, dan sebelah kanan digunakan untuk lampu. Dan yes, bagian paling seru adalah starter mobil ini. Nyong, seperti mobil elektrik dan sekarang mati. Oke, gitu doang. Jadi dia nyalanya sebentar, terus habis itu dia mati untuk mesin bensinnya, sedangkan mesin listriknya tetap jalan. Dan sekarang kita akan bahas dua buah layar di sini. Oke, kita akan bahas mulai dari entertainment system. Di sini ada koneksi radio, Bluetooth, dan yes, ini sistemnya sama banget seperti Nissan pada umumnya ya. Cuman aku belum menemukan apakah ada Apple CarPlay atau Android Auto pada mobil ini. Ini aku dari tadi belum menemukan. Namun untuk penggunaan penggunaan Bluetoothnya pun sangat-sangat mudah, hanya 2 step sampai 3 step doang. Dan itu kalian sudah bisa mengkoneksikannya ke perangkat Anda seperti itu. Namun untuk Apple CarPlay aku belum yakin ada. Dan ada mode day and night view. Oke. Yes. Seperti itu saja. Untuk kualitasnya seperti yang aku jelaskan, kualitasnya skornya 8 dari 10 skor. Dan yes, kita akan langsung beralih ke bagian kanan sini. Itu kameranya enggak mau coba 360. Oh iya, hampir lupa. Kamera 360 itu ada di mana? Oh iya, untuk kita akan coba tombol kamera ini apa? Tombol 360. Dan ya, menurutku ini oke. Bukan yang paling bagus di kelasnya, tapi masih oke. Masih ada kamera 360. Jadi paling nggak kalian bisa melihat apa yang ada di depan kalian, di belakang kalian, samping kanan dan kiri. Seperti itu. Oh, kameranya ada 2 mode. Oh, samping kiri juga. Oke. Audio hanya AUX, AM, FM, USB ini, dan setting jam. Oke sih. Ada beberapa bagian yang tidak terlalu main ya menurutku ya. Untuk bass dan mid ini dia tidak terlalu main, tapi suaranya sudah cukup bagus. Tapi untuk treble, balance, fade, dan ini dia mainnya bagus semua. Mereka berefek banget mainnya. Peningkatan bass juga sangat-sangat bagus. Dan ya, menurutku ini sudah cukup untuk di kelasnya. Oke, bagian speedometer sebelah kiri dia menggunakan layar TFT, dan sebelah kanan dia menggunakan layar analog sampai 180 km/jam. Dan ketika kita tekan-tekan, dia hanya akan merubah bagian kecil di bawah sini. Yang untuk button di sini dia hanya trip A, trip B, dan overall trip. Untuk button lain kita akan coba. Yes. Di sini ada power, recycle atau eco, energy flow, dan baterai. Yes, di sini aku hanya melihat ada 2 mode saja. Oke, di sebelah kanan dan kirinya di sini ada driver assistance, custom display, vehicle setting, maintenance, clock, unit language, dan factory data resets. Untuk driver assistance, blind spot, emergency brake, parking aids. Ada parking aids. Oke. Driver attention alert, time alert, low temperature alert, dan chassis control.
Seperti itu. Dan untuk warning biasa karena pintunya belum tertutup 2 biji, jadi dia akan tetap nyala. Information di sini kita tidak akan tahu sampai kita benar-benar menyetir mobil ini. Yes, untuk 0 km per jamnya juga ditulis bisa juga dalam mode seperti ini. Dan di sini ada average driving dan average consumption bahan bakar. Untuk konsumsi bahan bakar, mobil ini bisa mengkonsumsi bahan bakar dari 20 km per liter sampai dengan 30 km per liter, tergantung bagaimana medan yang kalian lalui dan bagaimana kalian menyetir. Dan di sini ada berapa banyak yang kalian pakai bensinnya selama berapa menit dan berapa banyak konsumsi BBM-nya sampai berapa km per liter. Seperti itu. Dan yes, ini cukup informatif sekali, dan walaupun memang perlu waktu untuk bisa memahami ini semua, tapi buttonnya simple dan ini bisa kalian langsung pelajari, langsung singkat bisa pasti. Dan ada volume up, volume button down, previous dan next track, dan back. Ya, backnya tidak berfungsi. Backnya tidak berfungsi untuk menu itu. Ya. Dan keredupannya mengikuti dengan lampu-lampu di mobil ini. Untuk AC dia sudah digital pengaturannya, dan untuk arah semburan sudah lengkap. Dan yes, untuk display yang sekecil ini dia memuat informasi yang sangat-sangat banyak. Oke. Sekarang kita akan test drive sebuah Nissan Kicks. Dan karena ini sudah keyless entry, jadi kita akan start mobilnya. Dan yes, mesin bensin langsung menyala, walaupun sekalipun ini mesin bensinnya hanya digunakan untuk generator listrik. Dan untuk kita supaya biar cepat, aku aja yang test drive dan untuk sekalian performing dari mobil ini. Dan electric parkingnya belum dilepas. Oke. Kita menggunakan seatbelt untuk memastikan di sini tidak bunyi-bunyi. Balik lu ya. Siap, Om. Oke, sekarang di sini kita langsung disimulasikan oleh jalan-jalan rusak dengan geragal, karena di sini ada pembangunan ya guys. Dan kita akan keluar dari sini dan memastikan tidak terkena apa-apa, karena di sini blind spot banget. Dan ya, feel menyetir mobil elektrik ini beda dengan feel nyetir mobil matic. Karena ketika kita tidak gas, maka mobilnya akan fully diam, tidak bergerak. Yes, seperti itu. Dan sekarang kita akan kita akan menyetir, dan seperti biasa kita nyoba nyetir itu kan tidak pernah pelan ya, kita nyoba pasti mode racing. Oke, kamera ready and go. Torsinya instan, dia tidak ada intervensi dan langsung wah. Ini adalah sisi positif dari sebuah mobil elektrik yang dimana dia itu langsung tenaganya instan. Dan ketika kita melakukan gaspol tadi, mesin bensinnya langsung menyala untuk memberikan aliran listrik lebih banyak kepada motor elektriknya, untuk memastikan bahwa pengguna itu tersatisfying dengan apa yang diinginkan, seperti itu. Di sebelah kanan dan kiri ada blind spot monitoring dan lampunya ada di sebelah sini. Seperti itu. Ini keren banget sih. Dan untuk remnya, wah, ini enak banget sih. Mobil ini ya, ini enak banget untuk melewati posisi tidur. Karena kenapa? Ketika posisi tidur dia lewatin, maka dia tidak akan menambah kecepatan. Jadi tidak langsung blek-blek gitu, tapi dia pelan-pelan gitu. Asik sih mobil ini. Oke. Dan untuk mobil yang penggerak depan, pastinya pada umumnya untuk jalan datar dia lebih nyaman dibandingkan yang penggerak penggerak belakang. Seperti itu. Dan oke, sisa 5 menit. Mobil ini tidak bisa wheel spin, jadi dipastikan bahwa kalian yang berada di tol atau berada di jalan-jalan basah itu tidak akan slip, karena di sini sudah dilengkapi dengan stability control. Dan tadi ketika aku gaspol, gasnya dia diatur banget antar kanan dan kiri, itu dia keluarnya itu pelan-pelan, dia tidak langsung was gitu. Jadi dia tahu kalau waktunya belokan itu tidak boleh terlalu kencang. Tapi ya seperti itu. Untuk keseruan berkendara mungkin kan bisa dengan melakukan mematikan traction control. Namun untuk mobil ini sepertinya dengan medan seperti ini aku tidak bisa mencobanya untuk slalom, karena medannya ini terlalu kecil dan terlalu banyak mobil atau motor yang berhenti. Dan yes, mobil ini sekarang sudah dilengkapi dengan e-braking. Jadi e-braking itu bukan e-braking, namanya apa ya Her ya?
regeneratif braking. Regeneratif braking yang dimana itu memastikan mobil ini terus menambahkan power ketika dia melakukan deselerasi, bukan pengereman tapi deselerasi seperti itu. Dan ketika seperti ini jalan biasa, dia hanya akan menggunakan baterainya dan tidak menggunakan motor elektriknya. Namun apabila dia melakukan gaspol, maka dia akan sekaligus menyalakan motor bensinnya. Dan ini adalah simulasi ketika kita menggunakan motor bensinnya sekaligus untuk akselerasi. Kayak 3 silindernya jalan ini. 3 silindernya jalan. Jalan sependek ini aja dia bisa 100 lebih. Ya 100-an itu. Hampir 100. Yes, balik lagi ke kameramen. Dan yes, untuk mobil ini bisa dibilang tidak mengintimidasi ya. Jadi untuk power yang dikeluarkan itu tidak membuat kita terjambak-jambak, tapi dia gradual. Dia terus menerus, tenaganya ada terus. Tapi apabila kita perlu memakainya untuk kebut-kebutan, dia akan selalu ada powernya. Walaupun di sini tadi kita lupa nggak nyoba sport mode, sayang sekali ya. Dan untuk sport mode ketika dinyalakan, dia akan langsung otomatis menyalakan dua-duanya, yaitu motor listrik dan motor fisiknya atau motor bensinnya. Dan akan kita gas. Dan yes, ini baru mode yang mengintimidasi, di mana akan sedikit menjambak untuk akselerasinya. Jadi kita akan kembalikan lagi ke mode eco untuk memastikan bensinnya nggak habis banyak. Dan yes, mobil ini memang tetap masih menggunakan bensin dan tidak menggunakan plug-in hybrid. Dan menggunakan fully elektrik. Tidak menggunakan fully elektrik, tapi ada yang plug-in hybrid. Ada yang plug-in hybrid. Nah, itu yang terkadang beberapa brand lain itu masih menggunakan plug-in hybrid untuk memastikan orangnya tetap isi bensin tapi juga tetap isi listrik. Itu juga ada, dan juga dilakukan oleh brand Ferrari. Yang dimana terkadang itu menurutku agak ribet, tapi ya namanya option ya, dia tetap harus ada. Dan sekarang kita akan kembalikan mobil ini ke asalnya karena ada customer lain yang perlu pakai mobil ini. Untuk transmisinya bisa disutin. Untuk transmisi R gini. Nah, dan langsung ada kamera mundurnya. Kamera 360 juga ada, tapi kamera mundurnya menjadi satu halaman sendiri. Dan yes, apakah mobil ini fun? Jawabannya yes, it's fun. 9/10. Yang tidak menjadi 10 adalah karena aku mengharapkan power yang lebih besar lagi untuk bodi seukuran ini. Tapi jawabannya apakah power ini berlebih? Jawabannya sebenarnya ini powernya berlebih sebenarnya. Dan ya, Nissan Kicks e-Power ini merupakan mobil yang sangat worth it, terutama untuk kalian ingin menikmati perjalanan jauh tanpa memikirkan konsumsi BBM yang sangat tinggi. Terutama di sekarang BBM harganya lagi tinggi-tingginya, dan mobil ini bahkan bisa minum bensin pertalite dan konsumsi BBM-nya bisa mencapai 30 km per liter, bahkan ada yang bisa sampai lebih. Dan yes, mobil yang memang dijual dengan harga yang cukup lumayan, dengan harga 525 jutaan, dan ya memang untuk harga segini ini memang termasuk tinggi untuk size body segini. Tapi ketika melihat konsumsi BBM-nya yang sangat irit, itu tentunya akan sangat menyenangkan buat Anda. Tidak perlu memikirkan lagi konsumsi BBM yang boros seperti mobil-mobil lainnya. Dan yes, ini sangat impresif mobil ini. Dan kami mau mengucapkan terima kasih buat Nissan Jemur Sari yang sudah nyediain mobilnya fresh from the oven buat kita review hari ini. Dan ya, terima kasih buat kalian yang sudah tonton video kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, and see you next time.